Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita membuka hati. Kita hadir di hadapan Tuhan bukan sekedar untuk mendengar kata-kata, tetapi untuk membiarkan sabdanya menata batin kita. Tarik napas perlahan, dengan latihan kesadaran dan merasakan cinta kasih, mendoakan dari dalam hati, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita, ke diri sendiri, ke ruangan atau rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita. Sadari kehadiran Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Hari ini, dalam hari Minggu Paskah 7, kita mendengar doa Yesus sebagai Imam Agung, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Di tengah dunia yang pecah oleh banyak suara, oleh kepentingan, oleh perbedaan yang sering dipertajam, Yesus justru berdoa tentang kesatuan. Dan ini bukan kesatuan yang seragam, melainkan kesatuan di dalam kasih Allah. Tuhan Yesus, Sang Imam Agung, satukanlah hati kami dengan doa-Mu. Di tengah dunia yang terpecah oleh kepentingan duniawi, penuhilah kami dengan kerinduan akan persatuan yang sejati. Amin. Injil Yohanes hari ini membawa kita masuk ke ruang doa Yesus yang sangat dalam. Sebelum menderita, Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri. Ia memohonkan murid-muridnya kepada Bapa. Ia berseru, "Aku telah menyatakan namamu kepada mereka." Lalu ia menyerahkan mereka kembali kepada Bapa. Ini sangat indah. Yesus tidak hanya mengajar, ia mendoakan. Tidak hanya berbicara tentang kesatuan, ia sendiri menjadi sumber kesatuan itu. Maka, sabda hari ini agak kita bertanya dengan jujur, apakah hidup kita ikut menjadi doa Yesus atau justru menjadi sumber perpecahan? Di Kisah Para Rasul, para murid tinggal bersama-sama dengan Maria, ibu Yesus, dan mereka sehati dalam doa. Itu gambaran gereja yang sangat rapuh, tetapi juga sangat kuat. Rapuh karena mereka belum mengerti sepenuhnya, kuat karena mereka tidak bubar. Mereka bertahan di ruang tunggu Roh Kudus. Mungkin itu juga panggilan kita, tidak tergesa-gesa mencari jawaban, tetapi tinggal setia dalam doa, dalam komunitas, dalam penantian yang percaya. Pada hari Minggu Komunikasi Sedunia, sabda ini makin terasa. Komunikasi yang sejati bukan pertama-tama soal banyak bicara, melainkan kesediaan mendengarkan, menampung, dan membuat yang lain merasa diingat oleh kasih Allah. Lalu Santo Petrus berkata, kalau kita menderita sebagai orang Kristen, janganlah kita malu. Justru, dalam penderitaan yang dihayati dengan setia, kita ikut ambil bagian dalam kemuliaan Kristus. Ini penting, karena kesatuan yang sejati tidak lahir dari kenyamanan semata. Kesatuan lahir ketika kita mau memikul salib bersama, tanpa saling menjatuhkan. Jadi, renungan hari ini bukan ajakan untuk menjadi sentimental, melainkan ajakan untuk menjadi matang secara rohani. Tetap satu dalam kebenaran, tetap lembut dalam kasih, dan tetap teguh dalam pengharapan. Sekarang, mari kita buka jendela Ignatian. Santo Ignatius mengajarkan kita untuk menata batin, membedakan gerak roh, dan memilih yang lebih besar bagi kemuliaan Allah.
Dalam terang Injil hari ini, kita bisa bertanya, gerak batin apa yang membuat saya terpecah? Apakah saya dikuasai oleh keinginan untuk selalu benar, oleh kebutuhan untuk diakui, oleh luka lama yang membuat saya sulit percaya? Kalau begitu, discernment bukan sekedar memilih hal baik, tetapi menyingkirkan yang tak teratur di dalam hati agar kasih Allah punya ruang. Dan magis bukan berarti lebih sibuk, melainkan lebih sungguh mengarah pada kesatuan dengan Kristus. Jendela Fransiskan menolong kita melihat kesatuan bukan hanya di antara manusia, tetapi juga dengan seluruh ciptaan. Santo Fransiskus memandang semua sebagai saudari, saudari matahari, saudari bulan, saudari bumi. Dalam semangat Fratelli Tutti dan Laudato Si, kesatuan yang didoakan Yesus menantang kita untuk berhenti memperlakukan dunia sebagai milik yang boleh dieksploitasi. Bila hati kita damai, kita akan lebih ramah kepada sesama. Bila kita sederhana, kita akan lebih bebas. Bila kita bersyukur, kita akan lebih peduli. Kadang perpecahan di luar berasal dari keserakahan di dalam. Maka pertobatan ekologis juga pertobatan relasional. Lalu jendela I Thirst dari Santa Teresa dari Kalkuta. Yesus yang berdoa agar kita menjadi satu adalah Yesus yang masih berkata, "Aku haus." Haus akan cinta, haus akan jiwa-jiwa, haus agar manusia sungguh kembali kepada Bapa. Dahaga itu dijawab bukan dengan teori, melainkan dengan pelayanan kecil yang setia. Menyapa orang yang terpinggirkan, mendengarkan yang terluka, merawat yang lelah, mengunjungi yang kesepian. Semua itu adalah cara kita memberi minum kepada Kristus. I thirst berarti kita tidak membiarkan kasih kita dingin. Kita membiarkan hati kita bergerak oleh belas kasih. Berikut adalah sebuah kisah sederhana. Surat di saku jaket. Seorang pemuda hendak merantau jauh ke negeri yang belum ia kenal. Saat ia merasa sangat cemas di bandara, ia menemukan secarik kertas di saku jaketnya. Tulisan tangan ayahnya, "Ayah tidak bisa ikut terbang bersamamu, tapi ingatlah, setiap jam 3 sore, ayah selalu menyebut namamu dalam doaku agar kamu dijaga." Pemuda itu tidak lagi merasa sendiri. Meskipun ayah tidak ada di sampingku, doanya menjadi perisai di sekelilingku, bisiknya. Yesus, sebelum pergi, telah menuliskan surat doa yang sama bagi kita kepada Bapa. Pertanyaan reflektif. Saat kamu merasa dunia begitu keras, percayakah kamu bahwa ada suara di sorga yang terus-menerus menyebut namamu dengan penuh kasih? Marilah kita mendalami 3 jendela ini. Dengan Ignatius, apakah saya sedang menata batin atau justru memperbesar kegaduhan di dalam diri? Dengan Fransiskus, apakah saya menjadi saudara bagi sesama dan bagi bumi, atau saya hidup dengan sikap memilah-milah siapa yang layak saya hormati? Dengan I Thirst, apakah saya sungguh memuaskan dahaga Yesus lewat belas kasih konkret, atau saya hanya berhenti pada perasaan haru? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sederhana, tetapi justru di sana Roh Kudus bekerja, menyingkapkan yang perlu ditobatkan dan menguatkan yang perlu dijalani. Maka untuk hari ini, saya mengajak Anda mengambil langkah konkret yang sangat nyata. Pertama, pilih satu hubungan yang perlu dipulihkan, mungkin dengan pasangan,
anak, rekan kerja, atau saudara. Kedua, lakukan satu tindakan sederhana demi ciptaan, mengurangi sampah, menghemat air, atau merawat ruang hidup Anda dengan lebih bertanggung jawab. Ketiga, lakukan satu karya belas kasih. Kirim pesan kepada orang yang kesepian, bantu yang kekurangan, atau doakan dengan sungguh seseorang yang sedang menderita. Langkah kecil, tetapi kalau dilakukan dengan hati yang utuh, itu menjadi tanda kesatuan. Sekarang, coba tanyakan pada diri Anda, siapa yang hari ini Tuhan percayakan untuk saya dengarkan, bukan untuk saya menangkan perdebatan dengannya? Di bagian mana hati saya masih terpecah antara kehendak Allah dan ambisi pribadi? Dan kepada siapa saya bisa menjadi jawaban kecil atas seruan Yesus, "Aku haus"? Jangan buru-buru menjawab. Biarkan sabda itu bekerja. Mungkin hari ini yang dibutuhkan bukan banyak rencana, melainkan satu keputusan yang jujur dan setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Sang Imam Agung, Engkau berdoa bagi kami, supaya kami menjadi satu seperti Engkau dan Bapa adalah satu. Satukanlah hati kami yang mudah pecah, tenangkanlah batin kami yang gaduh, dan ajarilah kami mendengarkan Roh Kudus dengan setia. Jadikanlah kami murid-murid yang menata hidup seperti Santo Ignatius, yang bersaudara seperti Santo Fransiskus, dan yang peka pada dahaga kasih-Mu seperti Santa Teresa dari Kalkuta. Tuhan, berkatilah keluarga kami, komunitas kami, gereja-Mu, dan seluruh ciptaan-Mu. Sembuhkanlah relasi yang retak, lembutkanlah hati yang keras, dan bangkitkanlah keberanian untuk melayani yang kecil dan tersisih. Semoga melalui langkah konkret hari ini, hidup kami sungguh menjadi doa, menjadi komunikasi kasih, dan menjadi tanda persatuan yang lahir dari salib dan kebangkitan-Mu. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa pembukaan. Yesus, Sang Imam Agung, satukanlah hati kami dengan doa-Mu. Di tengah dunia yang terpecah oleh kepentingan diri, penuhilah kami dengan kerinduan akan persatuan. Amin. Persatuan adalah jawaban nyata atas dahaga Yesus akan kasih yang utuh dan tidak terbagi-bagi. Kita dipanggil membangun budaya perjumpaan untuk memulihkan perpecahan di dalam keluarga dan komunitas kita. Perpecahan sangat melukai tubuh Kristus. Memuaskan dahaganya berarti menjahit kembali sobekan kasih tersebut. Doa, datanglah Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka segala sesuatu akan diciptakan kembali, dan Engkau akan memperbarui muka bumi. Doa penutup. Tuhan Yesus, satukanlah aku dengan kehendak-Mu. Jadikanlah aku instrumen persatuan-Mu di tengah dunia yang terpecah ini. Amin.